apa yang terjadi di Tubanan. Itu memang menyelesaikan duluan. Jadi kita intinya menghargai beliau-beliaunya. Jadi Sahabat MRC, hari ini saya Andri Once di hari Rabu 27 September 2022 saya bersama kru meliput apa yang terjadi di Tubanan. Kami serahkan, kami kembalikan semua kepada masyarakat, kepada perintah bagaimana yang terbaik dari permasalahan-permasalahan yang ada yang kami liput. MRC hadir. MRC, saya berada di Tubanan terkait dengan sengketa lahan yang berada di Desa Tubanan, di mana ada perselisihan pada sengketa antara pemilik dan hak guna pakai yang diakui oleh Pemkab Jepara. Nanti kita bertanya seperti apa kita melihat kejadian yang ada di Desa Tubanan. Oke, sahabat MSC hadir untuk negeri. Iki tanahku iki, wilayahku iki, sampean wong ndi? Sampean wong ndi? Iki tanahku. Tanahku iki. Bukti sampean ndi? Aku di tanah. Apa ngelarang orang liwat? Ya, untuk penertiban kita kita di sini ada sebenarnya, jadi kita mencoba apapun yang mengganggu dalam sarana warga Kembang, kendalikan warga Kembang. Kita harus menertibkan. Ini penertiban. Ini konteksnya penertiban. Jadi tidak ada apapun, hanya penertiban. Kita menertibkan. Ini lokasi di Desa Tubanan, di mana masyarakat dan pemilik lahan yang memiliki sertifikat pemilik tidak mau atau bersikukuh untuk tidak dilakukan pengambilan material-material yang ada di tanah miliknya. Oke, sahabat MSC, inilah lokasi di mana terjadi diskusi atau terjadi datangnya masyarakat ke lokasi. Nah, ngapunten Pak. Ya. Kenapa? Pembongkaran bangunan ya sudah. Ada bangunan nggak di sana? Nggak ada Pak. Nah, ini Pak sudah. Di sana nggak ada Kita tertibkan, jadi kita itu penertiban di sini. Penertiban di sana ada sesuatu yang tidak tertib dan kita tertibkan untuk fasilitas umum. Harus jelas. Yang tidak jelas apa? Sekarang gini, Yang mana itu? yang mana yang tidak jelas? Tugas dengan apa sekarang? Membongkar bangunan. Ya. Ada nggak bangunan sekarang? Masih ada. Masih ada. Ya, ada. Itu kan ada fondasi kan? Bangunan nggak ada, Pak. Masih ada fondasi. Sudah nggak ada fondasi. Ayo, apa lagi? Baca dulu aja. Baca dulu aja. Yang digunakan enggak? Aset, Pak. Bukan hanya sertifikat. Coba baca pasal 42, Pak. Iya, aset. Itu termasuk cek perolehannya seperti apa? Itu sudah ada. Itu sudah. Itu sudah selesai. Intinya Itu apa? sudah selesai. Intinya di dalamnya betul. Iya. Jadi udah standar aplikasi semua jelas. Masalahnya gini Pak, ini kan masing-masing punya, itu yang kita repot gitu ya. Paling enggak sebelum ada penyelesaian secara administrasi, tidak akan terus begini. Itu udah kita. Nah, kita. aplikasi di BPN Pak, yang terbaru pun muncul anak kita. Ya terus ya opo. Padahal ketika kita klarifikasi di BPN, ini sama-sama jalan, sama-sama ini sama-sama apa. Jadi kan sebelum biar tahu dulu. Nah ini udah. Paling tidak itu memang selesaikan duluan menjaganya ini. Warga Tubanan setuju ke? Tidak ada benturan ke? Ayo. saja apa keamanan saja. Ini kalau sudah melihat ini kondusif saja. Oke, kita cukup ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak. Disinilah titik lokasi di mana terjadi sengketa antara
Pak Agus sekelaku pemilik sertifikat dengan pemerintah Kabupaten Jepara. Dalam hal ini lokasi yang tidak. Ya, apa nanti kita bertanya sama dari Pemkab dan dari pemilik seperti apa. Kita singkirkan aja. Oke, sudah. Di pinggir notol. Oke, siap. Kopi bareng. Lawin. Ini jalan tengah. Oke, terkait yang sebagai pemilik dari SM sendiri, kedatangan Satpol PP dan keterangan dari PMK Jepara ini seperti apa, Pak? Jadi kita intinya menghargai beliau-beliaunya. Jadi intinya material itu bukan dibuang, tapi dia hanya diinggirkan. Sehingga kita juga sepakat itu, menyepakati lah istilahnya. Sudah ada surat satu, kedua, ketiga dari PMK sendiri. Pak Agus memang sudah menjalankan apa yang menjadi perintah. Sudah. Jadi SP ke-1 kita tanggapi dengan melaporkan Pak Sekda ke Polda Jawa Tengah. Nah, untuk yang kedua kita sudah mengurus BPG. Jadi untuk yang ketiga perintah membongkar itu sudah kita turuti juga. Nah, cuma masalahnya di sini. Jadi Pemkab Jepara itu terkesan kayak asal-asalan. Jadi dia menggunakan PP nomor 27 tahun 2014 yang mana PP itu sudah dirubah. Jadi ini ada lucu-lucunya. Nah, nanti mungkin akan kita laporkan ke inspektorat atau seperti apa. Harapannya sendiri Pak Agus, jika memang ini sudah dikelirkan atau bagaimana harapan sendiri? Kalau menurut saya ya kita buka data aja. Kita buka data, jadi kita sendiri nggak minta apa-apa. Yang penting data dibuka dulu. Benar dan salahnya kan kita tahu. Jadi bukan hanya asal seperti ini. Kita sebetulnya juga agak agak bingung dengan langkah-langkah Pemda ini. Terkait kepemilikan tanah. Terkait mereka perolehnya dari mana? Kalau kita kan sertifikat hak milik, loh. Kalau kita sertifikat hak milik asli terbit tahun 82. Nah, kalau sudah terbit sertifikat SHM yang asli kan, terus kemudian ada hak lain di atasnya. Itu karena apa? Harusnya ini segera dikelirkan. Ini proses pidana juga masih berjalan terkait cara perolehannya dari dari Pemda sendiri. Jadi jangan sampai, cuma pesan saya jangan sampai Pemda jadikan kambing hitam. Ini jangan sampai istilahnya kayak seakan-akan kayak kita dikasih mobil plus BPKB atas nama kita tapi mobilnya masih dipakai. Jangan sampai dibuat seperti itu. Oke, bagus. Asal-usul hak milik itu ya Pak? Iya, jadi hak milik itu aja. Jadi prosesnya hak pakai itu sudah benar apa enggak? Hanya itu aja. Karena semua aplikasi masih benar semua, masih sesuai. Jadi nggak ada masalah sama sekali di situ. Nah, Pemda ini ya karena nggak tahu seperti apa kok mainnya cara-cara seperti ini. Oke, cukup. Terima kasih banyak Pak. Oke, siap. Kami doakan Oke. semoga cepat selesai. TNI dan Polri melakukan penertiban di Jalan PLTU 56, di mana ada ketidaktertiban sarana dan prasarana umum di wilayah Kabupaten Jepara, dan Satpol PP berkoordinasi dengan TNI dan Polri melakukan penertiban sehingga sarana dan prasarana umum ini bisa dilalui, bisa diakses oleh masyarakat umum, tidak ada gangguan satu apapun. Yang terjadi di lapangan di sini adalah adanya batu-batu yang menghadang di jalan, sehingga perlu kita tertibkan, kita singkirkan untuk memberikan masyarakat dalam berakses menuju kemanapun, baik itu untuk nelayan, untuk PLTU, untuk masyarakat yang lainnya. Dan kedepannya jalan ini akan disempurnakan menjadi jalan yang bisa dilewati secara aman, secara nyaman, sehingga ke depan tidak ada lagi gangguan-gangguan yang menghalangi atau mengganggu di akses umum ini.
Oke Pak, satu Terima lagi Pak, ini kan terkait dengan masalah sengketa tanah masa kepemilikan Pak. Dari Pak sendiri, ketika tadi ada masyarakat yang memang itu mengajukan dia memiliki hak itu dan mengadu data untuk memberikan kejelasan itu seperti apa Pak? Ya, terkait dengan adanya duplikasi pengakuan masing-masing pihak memiliki kekuatan hukum berupa sertifikat, ini kami sebagai Satpol PP melakukan negosiasi, melakukan tugas sesuai dengan struktur tugas kami. Masalah sengketa itu bisa diselesaikan di tingkat pimpinan. Jadi masalah hukum, masalah sengketa kepemilikan ini bisa diselesaikan di negosiasi dengan tingkat pimpinan. Oke, jadi sementara sendiri, ya, sudah ada kesepakatan atau bagaimana Pak yang hari ini Pak? hari ini sudah ada kesepakatan antar Pak Agus dengan petugas yang semula kita mau menertibkan bahan-bahan yang perlu kita tertibkan, hanya kita menyingkirkan saja kesepakatan itu dengan pihak Pak Agus. Kita tidak membawa barang bukti itu ke kantor, tapi kita cukup menyingkirkan di samping kiri kanan badan jalan. Untuk kepemilikan, sertifikat dan sebagainya itu masalah yang lain. Hanya kami memandang kepentingan masyarakat yang kita prioritaskan, di mana masyarakat itu bisa berakses dengan nyaman, mudah, dan aman. Jadi masalah kepemilikan secara clear itu nanti urusan pimpinan. Ya. Karena kita sifatnya monitoring dan masing-masing pihak ternyata secara sah memang memiliki lahan ini, ya, dan ada ini adalah untuk peruntukannya adalah untuk fasilitas umum. Saya kira harus diselesaikan dengan cara-cara yang bijaksana. Jadi tidak secara arogan. Nah, kebetulan pada siang ini kita sudah melihat secara fakta ada titik temu, ada kesepakatan antara pihak dari Pak Agus dan Pemkab untuk materialnya sementara disingkirkan, dan ini adalah untuk membantu dan sebagai kooperatif dari Pak Agus dalam upaya membangun fasilitas umum. Tapi yang kita harapkan setelah kita klarifikasi ke pihak-pihak terkait termasuk BPN yang menyatakan bahwa dua-duanya adalah memiliki hak. Ini yang masih kita mencoba mengkaji data, jadi mengolah data. Dari situ tentu kita akan berharap bahwa secara administrasi itu clear dulu, sehingga permasalahan-permasalahan seperti ini tidak terjadi di masyarakat. Jadi yang dirugikan tetap masyarakat. Ketika secara administrasi dari pihak-pihak terkait termasuk BPN misalnya, itu tidak clear di situ sehingga menimbulkan masalah-masalah di kemudian hari, dan ini jangka panjang tetap. Regulasi, gitu. Ya, itu regulasinya harus dipahami, karena kemarin permasalahan ini kan ada kesalahan regulasi yang diterapkan. Sudah ada perubahan tapi ternyata regulasi yang diterapkan berbeda gitu. Ya, sebenarnya ada perubahan atau sudah ada pencabutan dari PP yang dijalankan di sini gitu. Ya, cukup ya. Ya, semoga permasalahan ini segera diselesaikan dengan cara-cara yang bijaksana, dengan mengedepankan kekeluargaan, karena masing-masing punya hak, dan itu adalah menjadi evaluasi kita bahwa secara administrasi dari dasar sampai tingkat atas itu harus melalui prosedur-prosedur yang dijalankan sesuai dengan undang-undang, karena itu semua ada aturannya. Tapi ketika ada administrasi sekecil apapun yang dilompati tahapannya pasti akan terjadi seperti ini gitu. Ya, terima kasih.